semuanya, selamat datang di Food Festival Archipelago 2022 bersama dengan Eva, Ane, dan saya, Chris. Nah, untuk Food Festival Archipelago 2022 kali ini, kita mau mengangkat satu tema yang luar biasa. Apa itu temanya? pangan lokal. Nah, kenapa sih harus pangan lokal? Karena kita mau mengangkat sesuatu hal yang sangat Indonesia banget, gitu ya. Nah, pangan lokal kali ini kita mau bahas terkait dengan aspek kegizian, Kebiasaan makan dalam etnisitas. dan juga untuk pencegahan penyakit. Nah, tetap ikutin kegiatan Food Festival Archipelago 2022 dan tetap ya harus hidup sehat dan bahagia dengan Pangan lokal. Wah, lagi banyak makanan nih ya. Iya dong. Ini ada apa aja nih ya? Ini ada pisang goreng, terus itu apa itu Kak Ana? Itu namanya gemblong cotot. Belum cocok. Kalau Kalau iya. yang ini kayak tahu. Ya, ini namanya singkong goreng sih. Oh, Kalau singkong goreng. ya kita biasa bilangnya getuk. Oh, gitu. Ini Iya. terbuat dari apa nih? Ini sebenarnya bahan utamanya tuh sama-sama dari singkong, tapi olahannya yang berbeda. Nah, makanan ini tuh banyak kalau kita temui di Salatiga atau di Jawa Tengah dan sekitarnya tuh banyak. Kalau nggak salah aku pernah makan ini deh. Di dalamnya kayak ada gulanya itu ya, kalau nggak salah ya. Oh, gitu. Ada manis-manisnya gitu. Sambil coba boleh ya? Oh, boleh lah. Silakan. Apa tadi namanya? Gemblong. Gemblong Ya. Berarti cotot ya. isinya apa ini? Itu Ya, coba dimakan Bu. Kira-kira apa isinya tuh? Nah, manis kan? berarti gula ya? Ya, kayak ada gulanya gitu ya. Kalau ini, Kalau ini singkong goreng biasa, coba kita coba. oke. Wah, ini favorit Manis. banget nih. Gigit. Baru kali nih makan pisang goreng ada es krimnya. Iya. Iya. Kayak dimodifikasi gitu ya. Enak. Sekarang banyak banget loh makanan tuh kreasinya unik-unik. Iya. Biasanya makan pisang goreng ya udah pisang goreng aja, tapi sekarang bisa dicampur sama ini ada coklat, ada keju, ini juga ada es krim gitu kan. Terus ini juga ada stroberinya nih. Ini kayak pangan lokal bukan sih teman-teman? Iya. Ya, makanan tradisional ya gitu Ya, ya. makanan tradisional. Kalau menurut Mas Chris, pangan lokal tuh apa sih? Oke, kalau panganan lokal itu artinya kita bicara makanan tradisional ya. Artinya makanan ini berasal dari daerah tertentu nih gitu ya. Indonesia kan ini ya kaya dengan keragaman budaya daerah dan macam-macam gitu. Nah, makanan lokal ini adalah makanan yang khas asli ada di wilayah tertentu di Indonesia gitu. Ya, misalnya nih, kalau tadi kita udah makan singkong nih, kebanyakan masyarakat di Jawa ini kan mengkonsumsi singkong. Dan kebetulan kita juga dari daerah yang berbeda nih, gitu Iya kan. sih. Saya dari Jawa Sunda, terus Kak Eva dari Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kak Anu. Dari NTT Pulau Timur. Wih. Yes. Nah, setiap daerah pasti punya makanan khas nih gitu ya. Iya. Kalau dari tempatnya Kak Ana apa nih? Kalau dari Pulau Timur itu ada olahan jagung, biasanya disebut jagung bose. Oh, oke. Kemudian ada juga daging yang diasap, namanya daging sei. CI. Enak banget tuh. Kalau dari tempatnya Kak Eva? Kalau di tempatnya aku ada, karena aku Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada ketupat kandangan, terus juga ada nasi kuning, Wow. sama yang paling enak itu, wah jadi lapar nih, soto Banjar. Soto Banjar. Enak Itu banget. enak. Mm-mm. Dan kalau misalnya kita ngomongin pangan lokal, artinya makanan ini juga mengandung zat gizi nih pastinya gitu Iya. ya, dan pasti sehat buat kita. Nah, misalnya nih, kalau kita bicara ini singkong ya, mau diolah jadi gemblong cotot atau diolah jadi getuk, singkong ini punya zat gizi karbohidrat. Ya. Penting banget nih sebagai sumber energi gitu kan. Betul. Kemudian misalnya ada pisang juga kaya akan karbohidrat. Terus Iya. juga punya kalium, potasium, masih banyak lagi. Gitu. Jadi ketika kita ngomongin pangan lokal, kita makan pangan lokal, tetap zat gizinya juga masih ada gitu kan. Nggak kalah sama makanan-makanan yang western kayak mungkin roti gitu ya. Ini nggak kalah kok sama itu. Tapi lucu nggak sih? Kita kan orang Indonesia selalu bilang kalau nggak makan nasi, Iya. tuh nggak makan. Jadi Benar banget. udah makan 3 nih, pasti habis ini harus makan Makan nasi. lagi gitu ya. Nah, kenapa coba? Karena orang tuh masih percaya nasi itu yang paling utama, padahal sebenarnya kan beragam ya karbohidratnya gitu, dan dirasa kalau belum makan nasi tuh belum mengenyangkan kayaknya ya. Oke.
Nah, ada satu program pemerintah juga yang bilang tentang diversifikasi pangan gitu kan. Artinya kita tuh jangan tergantung dengan satu jenis bahan pangan aja. Misalnya seperti tadi yang Kak Eva sama Kak Ana bilang, kita belum makan, kalau belum makan nasi nih gitu kan. Padahal sumber karbohidrat itu nggak cuma dari nasi aja, kita juga bisa dapat dari contohnya singkong, dari jagung, terus dari pisang dan lain sebagainya. Jadi kalau dengan memanfaatkan pangan lokal, kita juga sebenarnya bisa ikut terlibat dalam program pemerintah untuk tidak hanya mengkonsumsi satu jenis aja nih, ya. Sumber protein juga banyak, sumber lemak juga banyak. Gitu. Dan kalau makanan lokal itu kan juga bisa menambah nilai gizi. Kalau misalnya gizi kitanya bagus, maka daya tahan tubuhnya kuat dan jadi tidak mudah kena penyakit kan. Oh iya, benar juga ya. Iya. Tapi menarik loh, kita makan untuk sehat. Tapi kalau kita salah makan, malah bisa nggak sehat. Iya, malah bisa sakit juga. Jadi ya makan itu kan seperti yang tadi Mas Kris bilang kan harus seimbang. Kemudian seimbang, beragam, dan punya gizi yang mencukupi. Kalau makan terlalu berlebihan juga jadinya kan sakit ya. Bisa obesitas juga ya, bisa kegemukan juga. Betul. Tapi sih ngomong makan ini ya, itu kan terkait kebiasaan ya. Jadi kalau kita udah terbiasa tadi kayak setiap hari makan nasi, 3 kali sehari, susah tuh untuk digantikan dengan makanan lainnya. Padahal sebenarnya kayak di tempatnya Kak Ane, biasanya makan apa nih makanan pokoknya? Makanan pokoknya kan tetap nasi ya, tapi ada makanan lain jagung itu ya kalau nggak ada nasi di meja pasti ada jagung gitu. Kayak Indonesia kawasan timur kan paling sering makannya terbuat dari sagu gitu kan. Iya benar. Ada papeda ya. Iya. Jadi sebenarnya sih kebiasaan makan itu kan dimulai dari keluarga kita ya. Jadi kalau di keluarga itu sudah sering makan makanan tertentu, nah itu jadi kesukaan kita tanpa disadari. Makanya misalnya saya nih suka pedas. Kenapa? Karena di rumah itu kebetulan kan orang tua, orang Batak sama Nias itu sukanya yang pedas-pedas nih, orang Sumatera. Pernah rasa nggak sih? Pernah banget. Iya. Biasanya pisang goreng kan makannya cuma dimakan biasa aja ya. Tapi kalau teman-teman dari misalnya dari Manado gitu kan dikasih sambal ya. Iya. Ya itu pertama kali makan kayaknya aneh. Tapi lama-kelamaan juga biasa. Jadi di Banjarmasin itu makan pisang goreng sama petis loh. Oh iya? Iya. Oh oke. Jadi kayak rasa itu dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan ya Iya. kayak. Jadi kita nggak bisa bilang, oh orang Indonesia itu kesukaannya yang manis-manis. Enggak Semua juga. enggak semua. Iya. Karena dari keberagaman tempat tinggal, budaya, latar belakang itu akan mempengaruhi rasa, kesukaan. Benar juga ya. Jadi kita nggak usah ragu-ragu ya kalau mau makan makanan tradisional kayak gini ya. Iya. Dan di tempat makan yang besar yang mewah pun juga sekarang udah menyediakan makanan-makanan tradisional dan dikemas dengan sajian yang menarik seperti ini kan. Jadi kayaknya untuk mengembalikan pangan lokal ya sebagai salah satu sumber zat gizi ya. Iya sih. Jadi kita anak muda jangan sok-sok kekinian nih. Iya. Ternyata kita punya makanan lokal yang nggak kalah enak dan bisa kok dimodifikasi. Jadi rasanya tuh lebih kekinian, tapi nggak meninggalkannya. Iya. Nah, mau nanya dong sebenarnya Kak Kris, Kak Ana, makanan kesukaannya apa nih? Ya, aku dulu ya. Dulu lah. Makanan kesukaanku sebenarnya nasi goreng. Oh iya. Cuma karena aku udah biasa di Jawa Barat itu cenderung ya nggak terlalu suka dengan yang manis gitu kan. Makanya kebawa sampai sekarang nih. Waktu di Salatiga kalau pesan nasi goreng pasti selalu nasi goreng yang manisnya dikit aja, kecapnya dikit. Oh iya. Karena selera aku kan kayak gitu. Benar. Kalau aku sukanya makanan yang pedas, jadi apapun itu yang penting dia pedas, kemudiannya sambal pastinya, itu enak banget tuh. Kalau Kak Eva apa? Kalau aku suka makanan soto, karena kan tadi kan soto Banjar tuh. Jadi kalau pulang pasti makanan wajib sampai di Banjarmasin soto Banjar. Nah jadinya kalau kesini ya suka wisata soto-sotoan. Tapi ternyata sotonya tuh beda. Judulnya doang soto, tapi rasanya beda. Jadi tapi lucunya kan aku dari keluarga yang beda suku nih, Batak sama Nias, terus besar di Banjarmasin, Kalimantan, terus merantau kan di Salatiga ketemu teman-teman. Ternyata rasanya tuh juga berbeda, karena di rumah suka pedis, apa-apa
carinya yang bersambal. Itu susah banget loh pas pertama di Salatiga. Adaptasi rasa ya, rasa dan makanan, karena walaupun sama tapi belum tentu di lidah kita itu pas karena rasanya itu berbeda gitu dengan yang biasa kita makan gitu kan. Iya, terus ketika kita udah dapat rasa yang hampir sama, ketika kita makan satu makanan, pernah nggak rasanya pengen nambah kayak nggak lapar jadi lapar tuh? Iya, betul. Karena udah enak banget pas di lidah gitu kan, dan kita mau makan terus ketagihan gini kan. Benar. Terus kan punya nggak sih kayak makanan yang jadi kayak penenang? Jadi kalau misalnya ada satu momen atau ada satu perasaan yang gelisah atau lagi sedih, terus pengennya makan itu dan tiba-tiba jadi happy lagi. Kamu apa? Kalau aku sih makannya ice cream. Jadi kalau makan ice cream tuh kayaknya enak aja kan ada ice cream nih. Jadi kayak momennya tepat deh. Oh, kalau aku sup. Karena ya hangat dan teksturnya juga lunak dan sudah ada airnya kan. Jadi itu membuat kalau makan tuh lebih cepat dan kayak hangat aja kalau makan sup gitu. Jadi mengingatkan terhadap keluarga. Oh, oke. Kalau Mas Kris apa? Kalau aku di rumah pisang goreng sama minum teh. Wah. Sore-sore gini enak banget ya. Bener, suasananya mendukung ya. Kita orang Indonesia suka banget ngopi atau ngeteh. Betul. Iya. Dan ini sebenarnya cocok banget dengan teh. Benar. Tapi kali ini kita maunya pakai buah. Supaya lebih berwarna gitu Iya. kan. Karena salah satu panganan lokal juga adalah bahan-bahan yang seperti buah dan sayur yang kaya akan vitamin, serat. Ya ini nih. Berarti ini ada semangka nih ya. Karena minum apa itu? ini carrot dan orange. Oh, carrot orange. Yes. Alpukat. Iya. Berarti nggak hanya karbohidrat aja ya, tapi protein dan lain itu juga pangan lokal. Betul. Oke. Semua bisa didapat di tempat kita ada gitu kan, di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh pergi ke mall atau apa, pergi ke pasar juga bisa kita dapat kalau semua bahan pangan lokal ini. Oke. Dan harganya juga pasti terjangkau. Ya, betul sekali. Kenapa ya anak muda kayak kita nih agak susah gitu kan kalau makanan lokal yang dimakan. Kalau makanannya kayak berbau modern-modern tuh langsung keinginan hati buat foto. Tapi sekarang tuh banyak loh anak muda yang kayak apaan sih ini, kayak ngapain sih? Kayak western banget gitu ya, kayak kiblatnya ke sana gitu ya. Atau mungkin karena ini ya, perkembangan zaman, mereka tuh makanan itu kan permainan rasa dan penglihatannya. Jadi kalau misalnya dilihatnya menarik, itu akan membuat seseorang tuh tertarik untuk makan. Nah, juga karena kan zaman sekarang anak muda sebelum makan coba difoto dulu gitu kan buat menghiasi sosial media. Jadi ya gitulah, makanan itu dibuat modifikasi supaya terlihat menarik gitu. Padahal panganan lokal juga sekarang udah mendunia ya. Benar. Kayak misalnya kemarin aku baru makan apa itu yang cake tapi dari klepon. Ya, lagi ngetren kan sekarang itu kan ya. Makanan tradisional dibuat lebih modern gitu ya supaya anak muda suka. Betul. Ada nggak ya selain tart klepon gitu? Kayaknya masih banyak juga sebenarnya. Iya, masih kok. Jadi kita nggak ragu ya kalau mau makan panganan lokal ya. Betul. Karena rasanya pasti enak gitu kan. Mudah Harganya dapat. murah, Betul. pasti juga bergizi. Dan paling penting mudah dijangkau. Karena kan pangan lokal yang ada di satu daerah yang bisa untuk selalu diambil untuk jadikan bahan makan. Nah dari tadi kan ngobrol terus nih, harus dimakan nih kan? Oh iya, sambil makan. Ini tadi namanya apa Kak? Gutuk goreng, singkong goreng. Oke, ini kalau dicocol sama es krim, dicampur keju, nggak tahu nih. Tetap enak. Iya ya. Nah, buat yang nonton, jangan lupa nih ya, kita sebagai anak muda, Kita harus juga mengangkat pangan lokal. tetap hidup sehat Hidup bahagia, dengan pangan pangan lokal. lokal. Atau kamu maju di sini supaya kelihatan. Oke. Halo semuanya. Halo. Oke, gabung lagi. Sorry. Heran Gak aja saya. jumpa lagi. Oke. Archipelago. Jadi, jangan kemana-mana, tetap ikutin terus dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk
Bersama saya Eva. Ana Kepanjangan ya.